Kali ini kita akan membahas tentang The World is Changing atau dunia telah berubah. Hai, kembali lagi bersama saya Dea. Kalau teman-teman lihat di Instagram, sebelumnya aku udah pernah sedikit membahas perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Dan di video yang satu ini, aku akan bahas kembali nih secara lebih luas supaya bisa menambah sekaligus memotivasi teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Dan bisa makin semangat juga untuk merintis bisnis atau usahanya. Oke, kalau kita bicara tentang perubahan dunia, kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Karena dari waktu ke waktu, kita semua pasti ngerasain ada aja penemuan-penemuan atau perkembangan-perkembangan baru. Entah itu dalam hal teknologi, sistem ekonomi, dan lain-lain. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan yang signifikan ini, harusnya para pebisnis juga lebih jeli lagi melihat tren-tren yang ada supaya nggak tertinggal. Lalu, tren-tren apa aja yang seharusnya diperhatikan untuk saat ini dan untuk masa yang akan datang supaya mampu bersaing dengan perusahaan yang lain? Yang pertama, menyadari bahwa perubahan ekonomi pasti akan datang. Dari masa ke masa, bukan hanya teknologi aja yang akan mengalami perubahan, tetapi sistem ekonomi juga akan mengalami perubahan. Berdasarkan literasi yang saya baca, pada tahun 2050 nanti, dalam persaingan ekonomi ataupun bisnis, negara E7 seperti Brazil, Rusia, India, Cina, Indonesia, Turki, dan Meksiko akan lebih mendominasi. Bahkan, menurut beberapa pebisnis di dunia mengatakan bahwa perekonomian saat ini dipimpin oleh Asia. Dan itu artinya Indonesia memiliki peluang yang sangat luar biasa untuk bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Jadi, bisa disimpulkan pada poin pertama ini bahwa nantinya pergeseran ekonomi akan mengalami perubahan dari barat atau dari Eropa ke Asia. Yang kedua, adanya pergeseran dari besar ke kecil. Nah, pada perubahan ini, nantinya perusahaan-perusahaan kecil mampu menyaingi perusahaan-perusahaan yang besar. Hal ini karena perusahaan kecil jauh lebih gesit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar yang begitu dinamis. Dan yang terakhir, keterampilan menjadi ide. Seiring berkembangnya zaman, apalagi sekarang ini, kita dihadapkan pada era digital yang dimana untuk bertransaksi ataupun untuk belanja aja, kita cukup mendownload sebuah aplikasi dan kemudian kita bisa cari sendiri barang apa yang ingin kita beli hanya dengan melalui smartphone. Nah, nanti di era berikutnya, yang kreatiflah yang akan memenangkan pertarungan dan menguasai dunia digital. Dan itulah mengapa seharusnya kita semua juga turut mengasah kreativitas kita supaya nantinya kita bisa bersaing dengan yang lain dan tidak tertelan oleh zaman. Oke, itulah beberapa tren-tren yang seharusnya diperhatikan oleh perusahaan dan oleh pebisnis lainnya untuk bisa saling bersaing. Dan salah satu poin yang paling penting adalah kita semua harus senantiasa mengasah keterampilan diri karena keterampilan yang kita punya akan menciptakan ide dan ide itulah yang nantinya sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini dan masa yang akan mendatang. Dan salah satu poin yang paling penting adalah kita semua harus senantiasa mengasah keterampilan diri karena keterampilan yang kita punya akan menciptakan ide dan ide itulah yang nantinya sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini dan masa yang akan mendatang. Dan ya seperti biasa, kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa like, subscribe, dan share video ini. Kalau kalian juga ada request mau video apa, kalian bisa komen di bawah. Bye!